Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, semuanya berdiri. Silakan diperhatikan bajunya, dikancing, perhatikan sabuknya. Yang ada peci, songkok bisa dipakai. Bajunya rapikan. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini, insyaallah kita akan sama-sama kembali belajar dalam materi ini. Sebelum itu saya ingin memberikan semangat supaya kalian tidak mengantuk. Mana ketua kelas? Silakan dipimpin berdiri. Berdiri. Akan kasih ini dulu. Kasih fokus semangat. Kasih kan fokus semangat. Belum. Dulu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di sini di sebuah kegiatan besar, insyaallah. Yang kedua, kita tentunya tak lupa doa kepada Rasulullah yang telah mengangkat kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang hingga hari ini, hingga kita bisa merasakan nikmatnya berislam. Hingga saat ini kita bisa merasakan belajar di kelas, bertemu sama teman-teman. Ini semua lain dan bukan adalah berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Baik, anakku semuanya yang saya cintai, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Insyaallah akan dipimpin ketua kelas. Silakan. Baik, sekarang saya akan baca absen. Silakan yang sebut namanya, angkat tangan, kemudian bilang hadir. Abdurrahman hadir. Erlangga Putra hadir. Andi Arkan, Jafar hadir. Fatih hadir. Gen Fauzan hadir. Malan ya, asal duduk di belakang. Muhammad Edo, Muhammad Faiz, Muhammad Raihan, Muhammad Al-Farbagas,
Muhammad Bilal, Muhammad Dafa Sukati, Muhammad Dwi Tangkas, Muhammad Hadikul Firdaus, Muhammad Ilyas Alfiat, Muhammad Wais Ramadan, Sultan Hanif Al-Jufri, baik. Nanti pada yang sakit, ada yang mungkin langsung untuk kelas Ustaz kau ya cek itu ya, kelas semuanya cek ada yang sakit temannya dan masuk nanti kelas sampaikan sama Pak Guru. Itu nanti. Baik, sebelum kita mulai belajar semuanya, kita akan bikin lagu kebangsaan kita. Semuanya berdiri. Nanti semua ya nyanyi, hafal kan?
Silakan duduk kembali. Sultan, ada berapa jumlah sholat wajib? Yang pertama, berrakaat. Yang kedua, berrakaat. Yang ketiga, berrakaat. Kemudian berrakaat. Kemudian terakhir, inilah sholat yang diwajibkan. 5. Sebagai seorang muslim wajib melaksanakan yang 5 waktu. Dengan sama dengan hanya sholat Jumat, itu dia pengganti sholat zuhur. Cuma dia kalau zuhur kan 4 rakaat. Ini Jumat 2 rakaat. Artinya sama halnya kewajiban kita ketika masuk sholat zuhur itu diganti dengan sholat Jumat. Dia sholat Jumat itu beda rakaat 2 rakaat. Dia mengerti? Itu apa hukum sholat Jumat? Hukumnya wajib. Apabila kita meninggalkan sholat Jumat itu dosa. Kecuali ada berapa orang yang tidak dikenakan sholat Jumat. Nanti kita masuk pembahasannya di akhir. Siapa saja yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Mana Muhammadiyah? Muhammadiyah. Bagaimana, apa hukumannya? Apakah orang berdosa ketika dia meninggalkan sholat Jumat? Karena jadi meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan atau tanpa ada uzur. Atau uzur alasan ya untuk syar'i yang betul-betul diterima. Kalau kayak ini wajib nih, ini wajib. Kali mungkin anak kecil, TK yang masih kencing celana itu, kalau ini kan mungkin memiliki celana besar lagi, malu lagi nih. Mungkin untuk kalian punya adik di rumah yang masih kecil, ya TK SD kelas 5 itu dia itu belum wajib karena masih kencing celana. Kalau SMP untuk ini semua sudah kena wajib untuk sholat Jumat, kecuali nanti ada beberapa alasan.
Jadi materi, silakan dibuka bukunya. Semua dibuka bukunya dan ambil pulpennya. Jadi materi kita pada pagi ini adalah tentang sholat Jumat. Nanti apa syaratnya sholat Jumat, apa hukumnya, apa ganjarannya bagi orang yang tidak sholat Jumat tanpa ada uzur, ada alasan. Ya. Silakan ditulis judulnya, kemudian namanya, kelasnya. Cukup judulnya sholat Jumat, kemudian tulis nama kalian masing-masing kelasnya. Cukup namanya. Pengertian sholat Jumat dibaca? Iya, tulis. Pengertian sholat Jumat. Jadi bagi laki-laki itu wajib hukumnya sholat di masjid, wajib hukumnya. Kalau tidak punya uzur, tidak punya alasan yang sangat masuk syar'i, itu wajib di masjid untuk sholat Jumat. Silakan Sultan, apa pengertian sholat Jumat? Mungkin Sultan masih ingat yang kasih Ustaz sebelumnya. Kemudian yang telah ditentukan waktunya ada waktunya. Beda kalau sholat misalnya sholat duhur ya, namanya Sultan dari Makassar mau ke Jakarta, tidak sempat berduhur karena mungkin waktu terlambat pesawat. Dia sampai di bandara, jadi musola atau masjid bisa sholat duhur. Kalau Jumat tidak bisa, dia khusus. Misalnya Sultan dari Makassar mau ke Jambi, pesawat mungkin karena jauh, masuk sholat Jumat sampai di bandara, Sultan tidak boleh sholat Jumat juga, sholat duhur. Karena sholat Jumat ada syaratnya, ada waktunya, termasuk ada khotib. Kalau Sultan pas hari Jumat mau pergi kemana yang kira-kira dia tidak sampai di tempat Jumat, sampai tujuan sudah masuk jam 2, jam 3, dia tetap perlu parakan tetap Jumat. Ini mengerti? Lihat pengertian sholat Jumat. Tulis pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan. Pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah. Secara berjamaah.
pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Di hari Jumat didahului oleh khutbah. Didahului oleh khutbah. Salat ini menggantikan salat zuhur, menggantikan salat zuhur bagi orang yang wajib melaksanakannya. Bagi orang yang wajib melaksanakannya. Ada yang wajib, ada wajib. Nanti kita masuk ya. Saya ulang ya, sekali lagi. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat didahului khutbah berjamaah pada waktu zuhur. Di hari Jumat dan didahului khutbah. Sholat ini menggantikan sholat zuhur bagi orang yang wajib melaksanakannya. Ya, dari wajib dia dan wajib. Jadi dia sababnya sholat zuhur, cuma beda rakaatnya dan ada syaratnya itu khotib biasanya khotib. Itu khutbah kalau yang kita itu khotib. Baik, kita tulis. Kita akan melihat video pengertian selanjutnya.
besar maksa sebenarnya tidak ada sekali dua kali. Ketika pengambilan hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam atau tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Istimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Antaranya ada Kahfi atau hari membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Kemudian pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari Senin Selasa. Karena istimewa hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu libur yang didahului dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan jika itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bahwa sholat al-Jum'ah dan 9. Jadi apabila waktu sudah menunjukkan siang atau mendekati waktu zuhur, maka sebaiknya kita segera untuk meninggalkan semua aktivitas kita. Kemudian hanya cuma untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan akan melakukan sholat Jumat tentu saja ada ketentuan sholat Jumat antara lain ada syarat wajib dan syarat Jumat. Syarat wajib diantaranya adalah beragama Islam, akil puasa, akal sehat, tidak gila, laki-laki, perempuan tidak haji, kondisi sehat, dan lengkap atau lebih. Apabila kita telah memenuhi kriteria. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa ada yang nanti tidak wajib sholat Jumat, ada yang wajib. Ini tadi wajib. Jadi kan ini pasti semuanya ya. Ini ada yang berbalik. Ada yang berbalik. Bukan begini baliknya. Bukan balik. Ada lagi bukan. Balik itu ada apa namanya itu bahasa. Bukan balik. Ada limbah yang ada sudah limbah ya. Jadi kondisi. Yang ketiga yang C berakal dan gila. Walaupun dia Islam balik tetapi gila sudah masuk. Laki-laki, perempuan itu di rumah wajib. Ada juga sebagian apa biasa pondok, hasil pondok di Bone itu dia perempuan wajib. Jadi dia hijab perempuan di belakang, depan laki-laki ada. Saya yang di pondok di Bone di gaung. Kalau cuma dia kita gabung di masjid besar, laki-laki itu di depan, perempuan di belakang hijab. Bagaimana ulama mengatakan perempuan adalah wajib di rumah, dulu ya. Dia di rumah itu kan rumah dia, karena dia orang tua, kita laki-laki. Perempuan di rumah itu mereka. Kondisi sehat, walaupun dia gila, baik, orang Islam, tapi nasihat tidak bisa juga. Dia sakit, sehingga dia jalan terakhir menetap atau bermukim, tidak musafir, tidak pergi. Saya bilang tidak pergi, dia tetap tidak pergi dan musafir. Lanjut, dia masuk ke Indonesia. Maka kita wajib menjadi sholat Jumat. Sementara sholat sahnya antara lain dilaksanakan di pemukiman, tidak di rumah atau tempat-tempat yang tidak menjadi tempat kita. Kemudian dilaksanakan secara bersama
dilaksanakan di waktu duhur juga didahului dengan 2 khotbah. Maka jika sholat Jumat kita apabila bisa besar di atas, maka sholat Jumat kita sudah dianggap sah dan bersama menerima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentang sholat Jumat tersebut, dan juga yang namanya sunnah berkaitan sholat Jumat, apa saja itu? Pertama, mandi, ya, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat atau diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat, mandi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak Guru sudah menyampaikan juga ada syarat wajib lagi ya. Ini syarat sahnya. Yang pertama dilaksanakan di pemukiman atau biasa di masjid. Kalau mungkin ada satu kampung yang belum punya masjid atau masih diperbaiki sendiri lapangan. Yang penting tadi minimal 2 atau 40 orang. Bagusnya kalau 40 ya. Ada mata utama 10, 20 belum sah. Tapi ada juga mengatakan ulama sebagian lebih 2, 3, ada yang khotib, ada yang khotib, ada azan, imam, makmum sudah sah. Tapi yang paling kuat adalah minimal 20 orang untuk sholat Jumat. Jadi kalau duhur, kalau 2, 3, kemudian dilaksanakan waktu duhur. Awal dari pakaian duhur, kemudian waktunya 2 rakaat. Pakai waktu wajib, duhur kan 4 rakaat. Didahului dengan 2 khutbah. Selain ketentuan sholat Jumat tersebut, ada juga yang namanya sunnah berkaitan sholat Jumat. Apa saja itu? Pertama, mandi, ya, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat atau mandi di hari diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi yang tentunya tidak mengandung alkohol, potong kuku, menyegerakan baju masjid. Kemudian jika sholat sampai di masjid melaksanakan tahiyatul masjid, sembari menunggu dari mulai, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran atau membacanya doa kesolawat. Berarti tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana kita apakah kita saksi akan mendapatkan pahala dari sholat? Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Tentu saja boleh. Ya, kemudian dalam wanita kalau ijma mengatakan mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang nanti disunahkan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah dari imam. Ini tidak pernah itu sholat dulu. Namun diketahui bahwa sebelum seorang perempuan dengan sholat dulu di rumah, kemudian ada imam, kemudian tentu saja boleh. Kemudian dalam kita atau memperbanyak dalam kesolawat. Baik, sebelum lanjut, ini apa ini? Apa ini? Oke, lagi makan, mengisi tidak atau lagi mandi? Mandi. Ini yang disunah, ada wajib, tapi disunahkan supaya kita di masjid itu segar. Kalau mungkin kalian tahu pulang sekolah Jumat bawa keringat main bola masjid itu hanya disunahkan Jumat mandi biar segar sedangkan khotib ya. Kemudian pakaian terbaik itu kan pakai baru ya, bukan pakai baru tapi terbaik minimal pakai putih ya, baju putih ada khusus disimpan di lemari di rumah, baju putih di setrika, yang dipakai semua Jumat, bukan baju baru ya. Dia baju terbaik, ada khusus baju disimpan di rumah, baju putih kah, baju apa kan hitam kah, kita di khusus sebagai Jumat terbaik. Kemudian yang ketiga disunahkan adalah memakai
parfum. Seperti baunya itu menyengat, yang baunya ingin dicium dan sampai biasanya kalau menyengat itu tidak bagus. Mengganggu orang di sebelah kita kalau menyengat baunya. Pakai secukupnya, kalau sudah cukup sudah. Apalagi? Apalagi yang dimakan? Yang keempat? Yang pertama, mandi. Yang kedua, pakaian baik, sebisa mungkin baju putih bersih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian parfum. Jangan tidak berlebihan sampai kalau kita mau harum, pokoknya satu botol beli langsung habis tidak bagus juga. Itu mengganggu orang. Kemudian yang keempat, ini yang biasa banyak orang lupa, mungkin karena tidak sempat atau bagaimana sehingga dia tidak sempat menghubung. Kalau laki-laki yang dewasa kayak saya tuh yang penjanggot kumis itu dianjurkan diraki, kita begini dicukur jenggotnya, kumis itu dirapikan, boleh kumisnya tebal, dirapikan supaya enak. Ya. Pertama kalian santri biasa punya lupa dipotong sehingga panjang. Kemudian di hari Jumat kita anjurkanlah memperbanyak doa, selawat baik di rumah, di sekolah. Ketika mulai masuk malam Jumat biasa ada baca surah Al-Kahfi. Kalau di pondokan di sini itu ada kita berjamaah habis Isya itu membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang keenam apa? Membaca. Oke, sebelum saya lanjut, silakan semuanya berdiri. Silakan semua berdiri. Nanti saya kasih abang-abang, kalian jawab. Ya. Bagaimana kondisi? Kurang semangat. Ya, kalau semangat itu kalau semangat ya, kurang semangat. Bagaimana kondisi? Semangat. Semangat. Oke, duduk. Nanti yang mengantuk hukumannya depan berdiri, kemudian salto kali belakang. Ya, jangan. Kalau ngantuknya bisa berdiri atau keluar jemu. Ya. Baik, lanjut. Sudah. Kemudian ini saya tuh mas masjid, segera ke masjid sebelum duduk diupayakan maksudnya 2 rakaat ya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sebelum azan atau khotib mimbar kita segera ke masjid supaya bisa dapat ini. Yang terakhir apa ini? Bersegera ke masjid. Sudah masuk ke sekolah, segera mandi, ganti baju, pokoknya baju terbaik, baju putih, bagus, parfum, siada. Jangan lupa membawa uang infak, mau 2.000, 5.000, kalau lebih bagus lagi. Baik, lanjutnya lagi. Sunnah-sunnah yang dikenal oleh sunnah kita. Kalian menentukan apakah kalian saja akan mendapatkan pahala dari sholat Jumat. Bolehkah wanita itu sholat Jumat? Tentu saja boleh. Ya, kemudian dalam kitab mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang mewakili Jumatan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka sudah sah baginya.
sampaikan kalau perempuan itu wanita tidak dianjurkan ke masjid di rumah cukup. Tapi ada yang telah mengatakan perempuan boleh saja. Sampai kata menurut saya itu boleh. Ada memang bagian pondok itu laki-laki putra dan putri itu di masjid. Maka pakai hijab besar tinggi ya. Oke, kalau kita mengambil tak bisa di rumah untuk perempuan. Coba bapak kursi. Biar di sini. Tekilat juga di sana. Biar kasih di sini sedikit. Ini. Namun lebih bagusnya, akhirnya, lebih utamanya sholat di rumah di perempuan itu lebih dianjurkan, lebih afdolnya, dapat pahalanya kalau di rumah. Yang selanjutnya, kemudian ada hal-hal yang memberikan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit dari yang dikhawatirkan dapat belakang atau sakit menghadapi kita menuju masjid. Kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi atau angin kencang. Ada juga dalam perjalanan atau musafir. Jika orang yang mendekat ini tidak bolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menjadi sholat dulu. Kenapa ini tentang pengertian terkait dengan sholat Jumat? Semoga dan menjadi sholat. Ini bolehnya tidak Jumat yang pertama sakitnya yang dari masjid mungkin dari parah atau kakinya lumpuh sehingga tidak bisa masjid. Tapi kalau masih bisa sedikit paksa. Jangan dulu sakit bisa masih baru. Kalau masih bisa sedikit kenapa bunyi kakinya, nah sebisa mungkin masjid. Apa ini? Rencana yang mana kita baru ini dengarkan di TV, di YouTube, TikTok itu di Aceh, di Sumatera itu bencana besar sehingga mereka kehilangan tempat tinggal apalagi masjid. Nah, itu ya. Yang ketiga, bibit bukan itu orang lagi musafir. Jalan. Ini Muhammad Faiz dari Makassar mau ke Bone, naik mobil pantar, mungkin karena bilangnya sehingga disewa buang balik, namun berhenti. Makanya dia lanjut nanti sampai di rumahnya di Bone. Nah dia cepat satu. Ya. Semoga semakin kita paham, kita semakin mendapatkan ilmu. Ya, tadi pengertian dari ini kalian bisa lihat apa saja, dan mana saja orang-orang atau yang diwajibkan sholat Jumat atau orang